Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan GhostBSD 20.3. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi GhostBSD 20.03. Nah, di sini proses booting baru saja selesai ya. Nah, di sini kita akan langsung saja untuk menjalankan versi live-nya dengan memilih pilihan Start X ya. Nah, ini adalah versi live dari GhostBSD ya. Dan di sini pertama-tama kita akan langsung melakukan proses instalasi saja, yaitu dengan memilih atau mendouble klik icon install GhostBSD ini. Dan ini adalah menu instalasi ya, atau guided installation menu dari GhostBSD. Pertama-tama di sini kita diminta untuk menspesifikasikan bahasa apa yang kita gunakan. Nah, untuk kasus kita kali ini, kita akan menggunakan Inggris ya, atau English sebagai bahasa yang digunakan. Lalu berikutnya terkait dengan keyboard layout setup di sini ya. Di sini kita akan pilih English US saja. Lalu kita next. Selanjutnya terkait pemilihan zona waktu ya. Di sini kita akan pilih Asia, lalu kita akan pilih pilihan Jakarta. Nah, ini dia Jakarta ya. Lalu kita next. Lalu terkait dengan installation type ya, di sini kita akan menggunakan atau memilih pilihan yang pertama, yaitu ZFS Full Disk Configurations. Nah, ZFS sendiri merupakan file system default yang diusung oleh keluarga FreeBSD. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan menekan tombol Next di sini. Lalu berikutnya kita diminta untuk menentukan partisi mana yang akan kita gunakan untuk instalasi ya. Di sini karena hanya ada satu-satunya partisi, saya pilih yang ini. Lalu berikutnya kita lanjutkan dengan menekan tombol Next di sini. Oke. Lalu berikutnya FreeBSD BIOS Loader Only ya, karena di sini kita tidak menggunakan dual boot. Lalu berikutnya kita diminta untuk menspesifikasikan password root atau password administrator. Nah, di sini kita akan masukkan password rahasia kita. Ya, passwordnya dinyatakan sebagai password yang weak ya, atau password yang lemah, tetapi tidak apa karena ini adalah sesi demo. Berikutnya kita coba lanjutkan dengan menekan tombol Next. Nah, berikutnya kita diminta untuk mendaftarkan user baru ya, di mana user ini nanti akan didaftarkan juga sebagai sudoers. Di sini real name-nya adalah Indonesia Belajar. Oke, lalu username-nya adalah Belajar IDN. Lalu juga diminta password di sini ya. Kita akan spesifikasikan password. Ya, sama ya, passwordnya juga diidentifikasi sebagai weak password. Tidak masalah karena ini adalah sesi demo. Lalu berikutnya ini adalah poin yang cukup menarik ya, karena di GhostBSD ini kita diminta untuk menentukan shell default apa yang akan kita pilih untuk user ini. Nah, di sini defaultnya ya sudah di-set ke Fish. Dan ini adalah pilihan yang sangat bijak sekali kalau menurut saya. Fish sendiri merupakan friendly and interactive shell. Ini merupakan shell yang bisa terbilang adalah shell yang modern untuk dunia Linux maupun Unix ya. Dan kami juga di channel Indonesia Belajar pernah mereview terkait Fish. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Fish dan konfigurasi apa saja yang bisa kita lakukan di atas Fish ya, kalian bisa cek video kami tersebut. Oke, lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Install ya, dan proses instalasi pun mulai berjalan. Sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait GhostBSD. GhostBSD 20.3 ini dirilis pada bulan Maret tahun 2020 dan merupakan salah satu varian dari FreeBSD Desktop. GhostBSD bukan termasuk distro Linux. GhostBSD adalah FreeBSD Desktop yang mengadopsi FreeBSD sebagai kernel. Karena mengadopsi FreeBSD, maka tingkat stabilitas dari GhostBSD ini tidak perlu diragukan lagi. Serupa dengan Linux, BSD juga termasuk dalam keluarga FOSS atau Free Open Source Software. Target pengguna utama dari GhostBSD adalah pengguna desktop.
Selain GhostBSD, terdapat beberapa desktop-oriented BSD yang lain seperti FuryBSD dan NomadBSD. Kami juga pernah membuat panduan instalasi dan ulasan FuryBSD di channel Indonesia Belajar ini. Bagi kalian yang tertarik, kalian dapat menyimak video ulasan tersebut. Berbeda dengan FreeBSD di mana proses instalasi sepenuhnya berbasis konsol, GhostBSD menyertakan Live Editions dan juga menu instalasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Live Medium atau Live Edition ini memungkinkan calon pengguna untuk melakukan pengecekan driver hardware sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke proses instalasi. GhostBSD juga menyertakan pre-install desktop environment dan juga beberapa pre-install application. Ini dilakukan untuk membantu pengguna desktop dalam mengadopsi FreeBSD untuk perangkat laptop atau desktop yang mereka miliki dengan lebih mudah. Mate adalah default desktop environment yang diusung oleh GhostBSD. Mate sendiri dikenal sebagai salah satu desktop environment yang lightweight dan low resources. Mate merupakan fork project dari GNOME 2. Tim developer dari GhostBSD juga menyertakan sejumlah kustomisasi pada Mate yang diusungnya. Kami akan review desktop environment ini selepas sesi instalasi. GhostBSD juga menyertakan software manager yang dikenal dengan istilah software station. Ini sangatlah berbeda dengan FreeBSD yang sepenuhnya mengandalkan package manager berbasis konsol untuk melakukan proses instalasi. Keberadaan software manager ini tentunya akan memudahkan para pengguna Linux yang ingin bermigrasi ke GhostBSD sebagai desktop operating system. Kami juga akan review software manager ini selepas sesi instalasi. Karena GhostBSD berbasis FreeBSD, maka koleksi software yang didukung pun terbilang luas. Hanya saja, koleksi driver hardware yang dimiliki oleh GhostBSD ini bisa dibilang masih kalah bila dibandingkan dengan distro-distro berbasis Linux. Oleh karenanya, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba GhostBSD, ada baiknya kalian mencoba instalasi di atas virtual machine terlebih dahulu. Dan kalaupun kalian tertarik untuk melakukan instalasi GhostBSD secara langsung di laptop ataupun PC, ada baiknya untuk mencoba versi live-nya terlebih dahulu dan pastikan semua hardware, khususnya Wi-Fi dan graphic card, dapat terdeteksi dengan baik. Setelah kesemua hardware berfungsi dengan baik, maka kalian dapat melanjutkan ke proses instalasi. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba GhostBSD ini, kami akan sertakan alamat homepage dari GhostBSD pada deskripsi video. Kalian bisa mendapatkan ISO installer dari GhostBSD ini pada halaman homepage tersebut. Komunitas pengguna BSD di Indonesia juga terbilang aktif. Diskusi umumnya berlangsung di Telegram Group Laskar Setan Merah. Istilah setan merah ini mengacu pada maskot dari FreeBSD yang menggunakan karakter setan merah. Link untuk menuju Telegram Group ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, agar videonya tidak berkepanjangan, maka sesi instalasi ini kami skip dulu ya, sampai di titik di mana proses instalasinya sudah selesai dan kita siap untuk melakukan post-installation process dan juga rebooting. Nah, di sini proses instalasi baru saja selesai dan kita dihadapkan pada sebuah pop-up message ya yang menyatakan bahwa proses instalasinya sudah selesai dan kita bisa melanjutkan ke proses rebooting. Oke, berikutnya kita akan coba reboot sistem kita dengan menekan tombol restart. Tetapi di sini pastikan dulu bahwa installation mediumnya yang kita lepas ya, baru selanjutnya kita menekan tombol restart ini. Baiklah, sekarang kita akan coba restart sistemnya. Oke, di sini proses rebooting sedang berlangsung ya. Kita akan tunggu beberapa saat. Begitu proses login selesai, maka kita langsung dihadapkan pada sebuah tampilan layar login atau login screen. Dan menurut kami, tampilan login screen dari GhostBSD ini sangat menawan dan manis sekali. Kita akan coba melakukan proses login di sini. Nah, ini adalah tampilan desktop dari GhostBSD 20.03. Ya, tampilannya sangat menawan sekali dengan menggunakan Mate sebagai desktop environment-nya. Kalau Mate sendiri karena mengadopsi dari GNOME 2, ya, maka panel utamanya berada di baris atas, bukan di baris bawah. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat di kanan atas terdapat kalender dan juga penanda waktu atau jam. Lalu ada battery indicator juga di sini. Lalu berikutnya ada network indicator, lalu berikutnya ada sound setting di sini ya untuk audio. Lalu di sini juga ada icon ya.
cukup menawan. Nah, di sini ada beberapa pemilihan untuk workspace ya, atau active workspace screen. Ya, kita bisa switching di sini. Lalu berikutnya di sini ya, karena mengadopsi dari GNOME 2 ya, selalu akan terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian Start Menu ya, atau biasa dikenal dengan istilah Application Launcher di sini. Lalu ada Places. Nah, di sini untuk mengakses file manager umumnya. Lalu ada sistem. Nah, ini terkait dengan konfigurasi pada sistem dan juga untuk melakukan shutdown pun ada di sisi sistem. Jadi pengklasifikasian atau pengelompokannya mengadopsi pengelompokan klasik yang diusung oleh GNOME 2. Ya, di sini kita bisa lihat ya About Mate Desktop Environment. Ya, kita bisa lihat juga di sini ya bahwa sebelumnya mulai dari tahun 97 ya 1997 sampai dengan 2011 ini didevelop oleh GNOME Developer. Tetapi menginjak tahun 2012, ya GNOME sudah mulai mengadopsi GNOME 3 yang memperkenalkan model desktop environment yang memang jauh berbeda sekali dengan yang diusung oleh GNOME 2. Maka beberapa developer yang memutuskan untuk melakukan forking project dari project GNOME 2 ini dan dihasilkanlah Mate Desktop Environment. Dan tim yang secara spesifik untuk membangun dan mengembangkan Mate ini dikenal dengan istilah Mate Developers. Ya, Mate Developers sendiri dimulai dari 2012 sampai dengan sekarang sebenarnya ya, sampai dengan 2020 ini ya. Oke, kita coba close dulu di sini. Selanjutnya ya seperti kami sebutkan sebelumnya bahwa GhostBSD juga mengusung beberapa pre-install applications. Ini sangat-sangat berbeda sekali dengan FreeBSD pada umumnya. Nah, di sini kita akan coba lihat pre-install application apa saja yang diusung oleh GhostBSD. Di sisi aksesoris ini standar aksesoris-aksesoris yang disertakan oleh Mate Desktop Environment. Oke. Lalu di bagian education ada LibreOffice Mat, ya. Artinya di Office juga secara default akan mengusung LibreOffice ya sebagai Office Suite. Lalu pada graphics ya, GhostBSD juga mengusung Shotwell sebagai photo manager di sini untuk memanage foto-foto ataupun file image yang kita miliki. Lalu terkait dengan internet, ya, GhostBSD mengusung Mozilla Firefox sebagai default web browser dan Mozilla Thunderbird sebagai default mail client. Selain itu, Transmission juga turut disertakan sebagai default torrent client. Kita akan coba buka Firefox web browser-nya dulu. Kita akan gunakan Firefox web browser ini untuk membuka channel YouTube Indonesia Belajar. youtube.com/Indonesia Belajar Komputer. Oh maaf, di sini kami ada kesalahan pengetikan ya. YouTube kurang U, lalu Indonesia Belajar Komputer, bukan komputer. Lalu berikutnya, kita juga akan coba gunakan Firefox ini untuk mengakses homepage dari GhostBSD. Ya, alamat homepage-nya ada di ghostbsd.org. Nah, ini adalah homepage dari GhostBSD. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk menginstal GhostBSD, kalian bisa mendapatkan installer dari GhostBSD ini melalui halaman homepage yang mereka miliki ini. Dan ini adalah homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, di sini kami juga ingin kembali mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video terbaru terkait dengan dunia IT. Jadi pastikan kalian tidak tertinggal. Oke, kita close dulu Firefox-nya untuk mereview beberapa pre-install application yang lainnya. Lalu berikutnya terkait dengan File Manager, ya, kita double klik aja di sini. File Manager yang diusung oleh GhostBSD adalah Kaja. Kaja sendiri dikembangkan oleh tim developer dari Mate sebenarnya, ya, dan dikembangkan dari Nautilus. Nah, Kaja sendiri termasuk file manager yang lightweight atau ringan, tetapi tetap mudah digunakan dan memiliki tampilan yang cukup menawan. Saya pribadi termasuk salah satu pengguna Kaja. Lalu terkait dengan terminal, ya, kita akan coba akses terminal di sini, ya. Terminal default yang diusung adalah Mate Terminal. Oke, kita bisa enter di sini. Kita clear screen dulu di sini. Lalu berikutnya kita akan coba lihat kernel yang diusung oleh GhostBSD 20.03 ini. Kita bisa ketikkan perintah uname,
ya, -E atau -A, ya. Kita bisa lihat di sini kernel yang digunakan di sini bukan kernel Linux, tetapi kernel yang digunakan adalah FreeBSD 12.1. Nah, lalu terkait dengan sudoers, ya, begitu kita meng-create user sewaktu proses instalasi, maka user yang kita create juga secara otomatis sudah diberi hak akses sebagai sudoers. Nah, ini sedikit berbeda bila dibandingkan dengan FreeBSD ataupun FuryBSD. Pada FreeBSD maupun FuryBSD, sewaktu kita meng-create user baru atau membuat user baru saat proses instalasi, user baru tersebut memang dapat langsung kita daftarkan ke dalam grup wheel. Tetapi grup wheel itu sendiri tidak secara otomatis mendapatkan hak akses sebagai sudoers. Nah, di sini kita akan coba lihat ya, apakah user yang kita daftarkan sewaktu proses instalasi tadi sudah dimasukkan ke dalam grup wheel atau tidak. Oke, kita lihat get10 group wheel. Nah, ternyata grup wheel-nya itu hanya berisi root. Artinya user yang kita daftarkan sewaktu proses instalasi, yaitu belajar IDN, ini tidak dimasukkan ke dalam grup wheel. Nah, berikutnya kita akan coba lihat nih, apakah user belajar IDN sudah memiliki hak akses sebagai sudoers atau belum. Walaupun di sini kita lihat ya, si belajar IDN ini belum atau tidak dimasukkan ke dalam grup wheel. Oke, kita akan coba panggil sudo who am I. Lalu kita masukkan password dari belajar IDN, ya. Dan ternyata bisa kita lihat di sini bahwa user belajar IDN atau user Indonesia Belajar ini sudah diberi hak akses sebagai sudoers. Bisa kita lihat di sini, sewaktu kita memanggil perintah sudo who am I, outputnya adalah root. Nah, di sini tentunya sangat mempermudah bagi kita yang sudah terbiasa dengan sistem operasi Linux dan mau mencoba mengadopsi FreeBSD. Nah, kemudahan lain yang ditawarkan oleh GhostBSD pada kita yang berlatar belakang dari sistem operasi Linux adalah adanya software manager, ya. Dan software manager ini dikenal dengan istilah software station. Kita masukkan dulu passwordnya. Nah, ini adalah software station atau software manager yang diusung oleh GhostBSD. Kalau dilihat dari tampilannya, sebenarnya software station ini mengingatkan kami pada Synaptics yang diusung oleh Debian Linux. Nah, di sini kalau kita ingin melakukan proses instalasi, ya cukup mudah. Kita tinggal search saja di sini, ya aplikasi yang ingin kita install, atau kita bisa juga mencari aplikasi yang kita install berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan di sini. Nah, semisal di sini kita ingin menginstal Neovim, ya, Neovim. Kita tinggal cari saja Neovim di sini. Oke, nah di sini ketemu ya Neovim. Kita tinggal centang saja checkbox-nya. Lalu kita tinggal tekan tombol apply yang ada di sini. Maka proses downloading pun sedang terjadi, ya. Selepas proses downloadnya selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses instalasi. Nah, di sini proses instalasinya baru saja selesai. Kita bisa close di sini, ya, dan kita bisa akses Neovim pada terminal kita. Kita coba ya guys. Neovim atau Nvim di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ya, Neovim-nya sudah terinstall. Sekedar informasi, Neovim sendiri merupakan fork project dari Vim yang merupakan text editor berbasis konsol yang sangat powerful, dan ini juga merupakan salah satu text editor andalan kami. Oke, kita coba close dulu di sini. Lalu kita coba close terminalnya di sini. Dan ini adalah GhostBSD, ya, salah satu desktop oriented dari FreeBSD. Dan menurut kami, GhostBSD ini menjadi salah satu turunan dari FreeBSD yang sangat cocok bagi kita yang memiliki latar belakang Linux dan ingin mencoba untuk melakukan migrasi ke FreeBSD. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh GhostBSD ini bila dibandingkan dengan beberapa turunan dari FreeBSD yang lainnya. Tetapi di sini juga kami akan sampaikan beberapa poin penting yang mesti diperhatikan bagi kalian yang tertarik untuk mulai menggunakan BSD. Kebanyakan orang beralih dari Linux ke BSD umumnya karena alasan stabilitas. Dan memang tidak bisa dipungkiri, BSD memiliki tingkat stabilitas yang rock solid. Hanya saja ada beberapa poin yang mesti diperhatikan. Poin pertama adalah terkait deteksi hardware. Koleksi driver yang dimiliki oleh BSD tidak seluas Linux. Oleh karenanya, manfaatkanlah fasilitas live version untuk memastikan semua hardware terdeteksi dan berfungsi dengan baik. Poin kedua, bagi kalian pengguna Dropbox, perlu diketahui bahwa Dropbox untuk saat ini belum bisa berjalan di atas BSD.
Dan poin ketiga, bagi kalian seorang software developer yang banyak menggunakan Docker, perlu diketahui juga bahwa Docker tidak bisa berjalan di atas kernel selain Linux. Kami rasa itu adalah ketiga poin penting yang perlu untuk diketahui dan diperhatikan bagi kalian yang tertarik untuk melakukan migrasi dari Linux ke BSD. Oh ya guys, apakah kalian pengguna BSD? Kalau ya, varian BSD apa yang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga pengalaman kalian selama menggunakan BSD pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan BSD, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Ghost BSD ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba BSD? Yuk, sampaikan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Ghost BSD 20.03. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Ghost BSD. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.